Jadi tuh salah satu jalur yang emang kita taksir dari awal. Gue takut kak. Ini barang nggak habis gue. Kita pakai Usup titik. Aku kalau nggak diusir, nah kan, aku kalau nggak diusir Mas Rian mustahil aku pamitan tuh. Bener kan, sama kan apa yang aku bilang. Mas Dikin resign dari Mahenda ya Pak, betul. Mas Rian harusnya tetap fokus ke MTI dulu dan fokus konten, lupakan pencalekan. Kalau emang ada kesempatannya kenapa sih? Lagian dia juga nggak begitu fokus kok ke pencalekan. Cuman yang namanya orang udah dicalonkan, dikasih kepercayaan, kalau nggak ngikut-ngikut rapat gitu, terkesan kayak tidak menghargai orang yang udah support gitu. Jadi Mas Rian tuh harus membelah diri menjadi amoeba, harus membelah diri, membagi tugasnya kemana, ke keluarganya, ke kerjaannya, ke pencalonannya, ke hubungannya dengan investor gitu. Nah, tugas saya di sini ya udah jaga gawang Mahindra Transport, ngasih support. Nah, Mas Andi juga kalau lagi libur selalu nempel Mas Rian buat supaya apa? Buat supaya Mas Rian tidak merasa sendirian, Mas Rian tidak merasa terpuruk. Itu tugasnya. Mas Marquez ada di sampingnya Mas Rian. Ya itu semua itu tujuannya supaya bikin mental dia tuh tetap kuat, karena yang namanya manusia diterpa ujian berkali-kali bertubi-tubi. Mana ada sih nggak capek? Loyalitas mantap Mas Andi. Nah itu gara-gara Bang Andi ngomong begitu, aku pun maksudnya sama. Selama Mas Rian membutuhkan, selama Mas Rian masih percaya sama aku nggak bakalan ninggalin, insya Allah. Karena saya tuh wanita ya, kadang kalau lagi baper, Mas gue resign aja lah gitu. Ya kak? Iya, kalau lagi baper. Justru caleg itu bisa bikin semua beres mbak. Enggak, kalau dia nyalek itu cuman karena dia tuh dipercaya sama orang-orang itu, ya dia jalanin kalau emang ada kepercayaan sambil belajar. Siapa tahu di tahun pemilu berikutnya bisa lebih matang. Kan ini dia jadi tahu nih, oh trik-triknya awalnya kayak gitu. Makanya dia nggak jor-joran tuh di sini. Kayaknya caleg yang enggak pakai apa namanya, tembak-tembak apa sih, serangan fajar begitu, kayak dia doang deh. Hormat suhu. Jalur Wonosobo nggak taksir kah? Taksir, jadi kan ada 5 jalur ya. Kalian kalau misalnya emang suka nge-record apa video aku, kalian tarik deh ke belakang. Aku tuh sering banget bilang, jadi kita tuh ada beberapa jalur yang emang ditaksir. Pertama Pekalongan, kedua Purwodadi, ketiga Wonogiri, keempat ya Surabaya Malang, kelima apa gitu, Purwodadi, Pekalongan, Purwodadi, Wonogiri, Surabaya Malang. Itu tuh planning awal pertama kali Mahindra Transport berdiri. Ini gue pakai soplen ya? Siapa? Itu tuh planning awal. Cuma didiriinnya pertama kali di Pekalongan karena Pekalongan tuh BOP-nya paling kecil. Gimana Bu RMA 005? Gak gimana. Intinya dia hanya mencari jalan Niko MTI, semoga tambah maju dan berkembang. Amin ya Allah. Amin. Memulai dari nol, dapat armada juga bukan armada yang baru, yang pasti banyak trouble-nya, yang banyak perbaikannya. Itu tuh 10 kali lipat lebih pusing dibanding ngambil baru, tapi itu kan resiko yang emang harus ditanggung sama Mas Rian gitu kan, atas keputusannya untuk ngambil armada-armada yang bukan baru gitu. MTI pantang mundur, mau buka jalur aja bikin geger dulu. Dari tahun 2010 aku ikut Mas Rian sampai sekarang. Kalau aku belum diusir mustahil aku pamitan. Kemarin hari Jumat balik arah Jawa, bisa-bisanya molor sampai jam 9 di Grogol, jam 11 masih di kilometer 57. Bisa solar pun 1 jam. Kemarin hari Jumat balik arah Jawa, bisa-bisanya molor sampai jam 9 di Grogol, jam 11-an masih di kilometer 57. Isi solar pun 1 jam antri, tolong diperbaiki Bu. Siap. Terima kasih Mas.
laporannya. Nanti kita perbaiki. Marco top partner. Terus support Mas Rian, Mbak. Pohon semakin tinggi, angin semakin besar. Ya. Bahkan tim yang sekarang tuh yang operasional ya, yang operasional dan finance gitu,